Perang Dunia Shinobi keempat dalam narasi cerita Naruto bukan sekedar konflik besar semata. Ia bukan hanya tentang aliansi 5 negara besar melawan satu ancaman. Di balik ledakan jutsu dan kebangkitan para shinobi legendaris, ada sebuah rencana yang jauh lebih dingin, lebih sistematis, dan jauh lebih berbahaya. Itu adalah rencana untuk menghapus realitas itu sendiri. Dan di balik semuanya berdiri satu nama, Madara Uchiha. Namun apakah perang ini benar-benar hanya tentang ambisi Madara? Ataukah ia bagian dari skema yang lebih besar, yang bahkan melampaui dirinya? Rencana utama di balik Perang Dunia Shinobi keempat adalah sebuah proyek yang terdengar seperti mimpi, namun bekerja seperti penjara. Namanya Mugen Tsukuyomi. Sebuah genjutsu berskala besar yang dirancang untuk menjebak seluruh umat manusia ke dalam ilusi kebahagiaan personal masing-masing. Setiap orang akan hidup dalam dunia idealnya sendiri. Impian yang tak pernah tercapai di dunia nyata akan menjadi kenyataan dalam mimpi yang tak pernah berakhir. Di permukaan, ini terdengar seperti solusi yang indah. Tidak ada lagi kematian di medan perang, tidak ada lagi anak yang kehilangan orang tua, tidak ada lagi dendam turun-temurun antar klan. Namun justru disitulah letak radikalitasnya. Bagi Madara Uchiha, akar dari seluruh konflik bukanlah perbedaan kepentingan politik, bukan pula distribusi kekuatan militer. Akar masalahnya adalah kebebasan manusia itu sendiri. Manusia bebas memilih, dan karena bebas, manusia bisa membenci, bisa iri, bisa takut, bisa menyerang lebih dulu sebelum diserang. Dalam logika Madara, selama manusia memiliki kehendak independen, perang tidak akan pernah benar-benar berakhir. Maka solusi yang ia tawarkan bukan reformasi sistem, bukan negosiasi diplomatik, bukan keseimbangan kekuatan antar desa. Solusinya jauh lebih ekstrim. Hapus kebebasan memilih dari persamaan. Dengan menghidupkan kembali 10 ekor dan memantulkan cahaya bulan melalui Rin Sharingan, seluruh populasi dunia akan terhubung dalam satu ilusi kolektif. Tubuh mereka akan terikat oleh pohon dewa, sementara kesadaran mereka tenggelam dalam mimpi masing-masing. Ini bukan sekedar genjutsu, ini adalah rekayasa realitas. Madara tidak memposisikan dirinya sebagai penakluk. Ia melihat dirinya sebagai arsitek dunia baru. Seseorang yang berani mengambil keputusan kejam demi hasil yang ia anggap damai. Dalam pikirannya, ini bukan tirani. Ini adalah pembedahan terhadap dunia yang sakit. Namun di sini muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Apakah kebahagiaan yang dipaksakan masih bisa disebut kebahagiaan? Apakah perdamaian tanpa pilihan masih bisa disebut perdamaian? Mugen Tsukuyomi bukan sekedar teknik pamungkas. Ia adalah manifestasi dari utopia total. Sebuah dunia tanpa konflik karena semua perbedaan telah dilumpuhkan. Dan seperti banyak utopia dalam sejarah, ia lahir dari kelelahan melihat dunia yang terus berulang dalam siklus kekerasan. Madara lelah pada peperangan antar klan, lelah pada pengkhianatan, lelah pada gagalnya sistem shinobi menjaga perdamaian yang pernah ia bangun bersama Hashirama. Perang Dunia Shinobi keempat pada dasarnya adalah perang untuk menentukan satu hal. Apakah dunia lebih baik diperbaiki secara perlahan dengan risiko gagal atau diriset secara paksa dengan mengorbankan kebebasan? Dan Mugen Tsukuyomi adalah jawaban ekstrem atas pertanyaan itu. Namun sebelum Madara kembali ke medan perang, rencana ini dijalankan oleh seseorang yang hatinya hancur, Obito Uchiha. Obito tidak memulai dengan ambisi kekuasaan. Ia memulai dengan kehilangan. Kematian Rin menghancurkan landasan moralnya. Ia tidak lagi percaya pada dunia shinobi. Baginya sistem itu cacat sejak awal. Disinilah rencana besar itu menemukan bahan bakarnya, trauma. Obito meyakini bahwa dunia nyata tidak layak dipertahankan. Maka ilusi menjadi solusi. Dan inilah paradoksnya. Perang Dunia Shinobi keempat sebenarnya dilancarkan demi menciptakan dunia tanpa perang. Namun bahkan Madara bukan dalang tertinggi. Di atas rencana Tsukuyomi terdapat agenda yang jauh lebih tua.
kehendak klan Otsutsuki yang diwakili oleh Kaguya Otsutsuki. Madara percaya ia mengendalikan situasi, padahal ia sendiri hanyalah pion dalam naskah yang telah ditulis ribuan tahun sebelumnya. Di titik ini, Perang Dunia Shinobi keempat berubah makna. Ia bukan hanya perang fisik, tetapi perang narasi. Siapa yang mengendalikan kebenaran? Siapa yang menulis sejarah? Siapa yang menentukan apa itu perdamaian? Kita melihat bagaimana idealisme, trauma, dan manipulasi berlapis-lapis membentuk konflik terbesar dalam sejarah Shinobi. Pada akhirnya, perang ini bukan tentang cakra, bukan tentang biju, bukan tentang kekuatan. Ia adalah perdebatan filosofis. Apakah perdamaian harus dipaksakan? Apakah kebahagiaan tanpa kebebasan masih layak disebut kebahagiaan? Madara menawarkan stabilitas tanpa pilihan. Aliansi Shinobi mempertahankan kebebasan dengan risiko penderitaan. Dan disinilah perang itu benar-benar terjadi, di antara dua definisi tentang dunia yang ideal. Perang Dunia Shinobi keempat memberi satu hal pahit. Keinginan untuk menciptakan dunia tanpa rasa sakit seringkali melahirkan bentuk penindasan baru. Ilusi mungkin memberi kenyamanan, tetapi hanya realitaslah yang memberi makna. Rencana besar di balik perang itu bukan hanya strategi militer, ia adalah eksperimen tentang kemanusiaan. Dan pada akhirnya, yang menang bukanlah kekuatan terbesar, melainkan keyakinan bahwa dunia, meski penuh luka, tetap layak diperjuangkan apa adanya.